Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak sih jangan bisa. Jemaah Masjid Al-Jannah rahimahullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita untuk sama-sama dalam rangka meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mempersiapkan hari di mana la yanfa'u malun wala banun. Hari ketika la yanfa'u tidak bermanfaat malun harta wala banun dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yakni orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan qalbin salim, hati yang selamat. Disebutkan dalam ayat Al-Quran seperti itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana tidak bermanfaat malun wala banun, harta dan anak-anak. Para ulama menjelaskan disebutkan malun wala banun karena dua perkara ini yang menjadi andalan di dunia. Andalan orang apa? Duitnya banyak. Banun, anaknya banyak. Oh, dia anaknya siapa? Bapaknya siapa? Anaknya siapa? Terus disebutkan seperti itu. Hartanya banyak, duitnya banyak, semuanya beres. Itu urusan di dunia. Orang mengandalkan seperti itu. Maka ayatnya menyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak bermanfaat semuanya itu. Harta dan anak-anak. Yang bermanfaat apa? Yakni illa man atallaha biqalbin salim, yakni hati yang selamat adalah hati yang bertauhid kepada Allah. Hati yang dalam keadaan ikhlas sampai akhir hayatnya dia dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, sekali-kali kalian mati kecuali wa antum muslimun, kalian semua dalam keadaan muslimun, yakni berserah diri kepada Allah. Kemudian yang telah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, yakni terkait dengan syahadat la ilaha illallah, yakni pembahasan yang paling utama di antara seluruh pembahasan hidup seorang di dunia, karena ini menyangkut keselamatan dia di dunia maupun di akhirat. Hal yang paling pokok yang harus diketahui dari seseorang adalah terhindarnya dia dari musibah terbesar. Terhindarnya dia dari musibah terbesar. Apa musibah terbesar itu? Yakni kekalnya dia di neraka. Kekalnya seseorang di neraka itu adalah musibah yang terbesar.
Dan selamatnya dia dari kekalnya di neraka itu adalah nikmat yang terbesar. Jadi di akhir kehidupan itu hanya ada dua, surga atau neraka. Tidak ada baina yadai. Di antara keduanya nggak ada. Tengah-tengah. Neraka ya orang, surga ya orang anak. Nek orang neraka ya surga. Orang masuk surga ada dua kategori. Yang pertama blus, masuk tanpa hisab. Ini golongan yang terbaik. Masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, masuk surga dengan dihisab. Masuk surga juga. Dengan dihisab ini ada dua lagi dirinci. Masuk neraka dulu dan tidak masuk neraka. Rinciannya akan begitu. Orang masuk surga ada dua, tanpa hisab dan dengan hisab. Dengan hisab dirinci lagi. Hasil hisabnya masuk neraka, hasil hisabnya tidak masuk neraka. Begitu. Orang masuk neraka ada dua kategori. Khalidina fiha, kekal di neraka, dan ghairu khalidin, dan tidak kekal. Kekal di neraka adalah orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin khalidina fiha, mereka kekal di neraka. Khalidina fiha, mereka khalidin, kekal fiha di neraka. Dan mereka dikatakan oleh Allah, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Bukan seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk. Kalau kewan berkalah, lebih elek. Wong dibanding nak kewan ini bisa terima. Kia lebih elek sekarang kewan. Makanya disebutkan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan adall, lebih buruk dari binatang ternak. Permisalannya di dalam ayat Al-Quran disebutkan kal an'am, kayak kewan, binatang ternak. Mending binatang ternak manfaat, dipelihara, dikasih makan, gemuk, dijual, dimakan, manfaat. Kalau tidak manfaat adalah orang-orang kafir, mereka tidak bisa disembelih, tidak ada manfaatnya. Makanya mereka hanya menjadi kayu bakar. Maka disebutkan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih parah dari binatang, lebih buruk keadaan orang. Jadi masuk neraka ada dua, yang abadan, yang selama-lamanya, yakni orang-orang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin, dan yang orang ada keimanannya, walaupun keimanan itu kecil sekali, tetapi dia dalam keadaan wahid, bertauhid, amalnya buruknya seperti apa, Allah angkat dia dan masukkan ke dalam surga. Ya, jadi orang masuk neraka ada dua, khalidina fiha, dan yang tidak kekal di neraka. Ya, ini dia seorang muslim, akan tetapi dia mempunyai dosa-dosa yang Allah azab dia di neraka. Ya. Orang kafir itu ada dua, disebutkan dalam ayat Al-Quran itu surat Al-Baqarah. Orang kafir kategorinya ada dua, min ahlil kitab wal musyrikin. Ahlil kitab itu ada dua, Yahudi dan Nasrani. Nasrani itu bahasa sekarangnya Katolik Protestan lah gampangannya. Katolik Protestan, Kristen lah. Yahudi adalah orang Yahudi. Selain dari kedua ini adalah musyrikin secara umum. Hindu, Buddha, Konghucu, ala wis kabeh seliyane iki. Orang kafir dikatakan ahli kitab karena apa? Karena mereka orang Nasrani mendapat Injil. Ya, Pak Hardi belajar Injil dulu. Orang Yahudi mendapat Taurat. Mempunyai kitab. Ya, kitab samawi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang Yahudi dan Nasrani Allahnya itu satu. Orang Kristen menyebutnya Allah. Kata Pak Hardi, Allah. Yang disebut Allah oleh orang Kristen itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut Allah di dalam orang Yahudi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlul kitab itu menyembah kepada Allah yang sama dengan kaum muslim.
akan tapi mereka mensekutukan Allah dari sisi-sisi yang lain. Makanya dikatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir min ahli kitab wal musyrikin. Itu ya. Makanya ada surat dalam Al-Qur'an namanya surat Ar-Rum. Ada Pak Sena, surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu pokoknya intinya itu menceritakan bahwa orang Romawi itu pertama kalah dan akan menang dengan orang Persia. Waktu itu imperium itu ada dua. Romawi, yakni dari kaum Nasrani itu Romawi dengan rajanya Heraklius, dan Persia dan orang-orang kafir dari Majusi di Persia di Iran. Persia top banget, maka disebutkan dalam Al-Quran nanti orang Romawi itu akan mengalahkan Persia. Disebutkan dalam ayat nanti dibuka. Nah, kaum muslimin Rasulullah SAW itu ikut merasa gembira dengan kemenangan kaum Romawi terhadap Persia. Karena apa? Mempunyai sesembahan yang sama. Jadi ada walanya. Jadi di situ bahwasanya disebutkan di situ bahwasanya mereka sebetulnya mau menyembah kepada Allah yang sama, Tuhan yang sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutnya orang Indonesia Allah. Ya. Jadi paham ya bahwasanya yang disembah oleh orang Nasrani dan orang Yahudi adalah Allah yang sama. Tapi mereka melakukan kesalahan-kesalahan di dalam tauhidnya, dalam teologinya, bahasa ini ilmu teologi. Ya. Disebutkan dalam ayat Al-Quran. Wa qala an-nasara al-masih ibn. Ini kesalahan yang paling fatal. Orang Nasrani mengatakan al-masih ibn. Al-masih, yakni Nabi Isa itu anak Allah. Wa qala al-yahud, dan orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah. Uzair, Nabi Uzair anaknya Allah. Nah, itu kesalahan yang paling fatal di situ. Dan kesalahan-kesalahan yang paling fatal di situ. Yakni mengatakan Allah itu mempunyai anak pada orang Nasrani dengan mengatakan Al-Masih ibnu Allah, yakni Nabi Isa. Dan Al-Uzair, yakni Nabi Uzair ibnu Allah, kata orang Yahudi. Maka kaum muslimin hendaklah dia memahami betul-betul yang terkait dengan tauhid. Dikatakan tauhid sering dengar. Tauhid itu artinya apa? Mengesahkan. Dari kata wahadai wahid dengan huruf ha yang ditasydid. Wahadai wahid itu artinya menjadikan satu saja. Makanya ada nama hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Namanya hari Ahad itu akan berbeda semuanya dengan hari yang lain, dan sesama Ahad juga beda. Ahad yang ini bulannya Oktober, tahunnya 2003. Ahad yang kemarin bulannya beda, tanggalnya beda, tahunnya sama, tapi beda. Dan apa yang terjadi pada hari Ahad itu dengan Ahad-Ahad yang lain berbeda semuanya. Maka disebut hari Ahad, salah satunya karena hari itu sangat spesifik. Ya. Dan tauhid rububiyah, kalau sudah disebutkan tauhid rububiyah, itu adalah mengesahkan Allah dari sisi apa? Rububiyah. Dari sisi rububiyah itu dari sisi perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Itulah tauhid rububiyah. Ya. Makanya termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah itu adalah kandungan tauhid rububiyahnya di ayat yang awal, yang pertama saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kata-kata Rabbil Alamin. Robnya alam semesta semuanya. Disebut Rabbil Alamin. Rob. Ketika orang itu menyandarkan bahwa rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah saja.
maka dia telah bertauhid dengan namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu istilah ilmunya untuk mempermudah secara pembelajaran. Tauhid rububiyah artinya mengesahkan perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Contohnya ya, disebutkan dalam ayat Al-Quran, yakni hanya Allah saja yang menciptakan alam semesta dan semuanya. Ayatnya Allahu khaliq kulli syai'in. Allah lah yang khaliq, yang menciptakan kulli syai'in, semuanya. Yang bisa menciptakan semuanya itu hanya Allah saja. Bumi seisinya serenik-renik kabeh. Kabeh semua keton barang Allah semuanya yang kita. Yang bisa diindra maupun yang tidak bisa. Yang kita melihatnya maupun yang kita tidak melihatnya. Semuanya itu adalah Allah. Maka Allahu khaliqu kulli syai'in di dalam surat Az-Zumar. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah itu ala kulli syai'in wakil, memelihara semuanya. Penyelewengan pada keyakinan ini parah, sangat parah sekali. Surat Az-Zumar ayat 60. Banyak ayat yang semisal ini. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu yang menciptakan semuanya. Wa huwa, dan Allah itu ala kulli syai'in wakil, memelihara juga semuanya. Berarti yang menciptakan dan yang memelihara tidak bisa dipalingkan kepada selain Allah. Ini hanya Allah saja. Inilah tauhid rububiyah. Ya. Kemudian yang ayat-ayat yang semisal itu, inna rabbi ala kulli syai'in hafiz, sama maknanya. Sesungguhnya rabbi, yakni rabbu ala kulli syai'in hafiz, itu memelihara ala kulli syai'in, semuanya dipelihara oleh Allah. Yang awal, yang terakhir, semuanya. Ini ayatnya di dalam surat Hud ayat 50. Kemudian termasuk rububiyah dari Allah adalah memberi rizki. Ya, ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqi ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Ya ayuhan nasu, wahai manusia semuanya, udzkuru ni'matallahi, ingatlah nikmat-nikmat Allah 'alaikum, kepada kalian. Hal min khaliqi ghairullahi yarzuqukum, apakah ada yang bisa memberi rizki kepada kalian selain Allah? Ini pertanyaan retoris. Allah itu menyatakan dan menanyakan dengan yang tidak perlu dijawab, namanya pertanyaan retoris. Bahwasanya Allah itu satu-satunya yang bisa memberi rizki. Maka di sini dikatakan hal min khaliqi ghairullahi yarzuqukum, apa anak sih bisa memberi rezeki selain sekarang Allah Subhanahu wa taala. Memberi rezeki adalah sifat rububiyah. Ya kian jadi bareng Gusti Allah, tapi kudu kayak parah ini. Ini berarti mensekutukan rububiyah Allah. Cacat dia tauhid. Dia maca sholawat, dia maca Fatihah, maca ini, maca itu, maca ini, tapi yang bersyarat kayak hadam kufur. Ini adalah kekafiran. Jadi dicampur. Sing diwaca ya tahlil, sing diwaca ini itu. Tapi nganggo kayak dia. Nah inilah khalidina fiha. Ini yang bakal kekal di neraka, ini orang-orang yang melakukan seperti itu. Jadi memberi rizki itu hanyalah Allah saja. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin, dan tidaklah min dabbatin, makhluk yang kecil banget, dabbah, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali rizkinya itu dari Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah mengetahui tempat ngumpetnya. Binatang yang kecil itu kan kelihatan mustaqarraha itu caranya lenge.
wa mustauda'aha, dan Allah mengetahui mustauda'aha, salah satu penafsirannya adalah tempat matinya atau kapan. Kullu fi kitabim mubin, yang seperti ini telah ada semuanya fi kitabim mubin, di dalam kitabnya Allah. Di Lauhul Mahfuz sudah ada. Ayat ini menjelaskan wa ma min dabbatin, binatang yang kecil rezekinya itu sudah ada. Bahkan Allah mengetahui lainnya caranya itu banget cilik ya. Mustauda'aha, mustaqarraha wa mustauda'aha. Lainnya nang di matinya nang di kapan Allah itu tahu. Ini kebesaran dan rububiyah dari Allah itu. Kemudian termasuk dari sifat rububiyah Allah adalah Allah itu mulkus samawati wal ardh, yang memiliki atau yang menjadi raja mulkus samawati wal ardh. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah lah, walillahi, dan milik Allah lah, milik Allah lah bumi dan langit, wallahu ala kulli syai'in qadir. Kalau Bapak Ibu semuanya membaca, akan ketemu berkali-kali berulang-ulang innallaha ala kulli syai'in qadir, terus berulang, banyak sekali. Banyak sekali. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir. Ala kulli, atas segala sesuatu, syai'in qadir, itu berkuasa. Ini sifat rububiyah Allah. Diulang-ulang. Kalau dihitung banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan seperti itu, atau yang semisal itu. Ya, ini adalah sifat-sifat rububiyah. Ya. Termasuk di dalam sifat rububiyah Allah itu adalah yudabbirul amra, yakni Allah itu mengatur. Jadi kalau dirinci akan seperti itu, menciptakan ia, memelihara ia, mengatur ia, memberi rezeki ia, termasuk di dalamnya adalah menghidupkan, mematikan, memberikan kesehatan, memberikan sakit, semuanya itu pun disyai'in, semuanya. Itu adalah, semuanya adalah pada kekuasaan Allah semua. Itulah rububiyah. Jadi yang dinamakan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah pada perkara-perkara ini hanya kepada Allah saja, perbuatan-perbuatan. Ya, tidak bisa, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ya. Nah, yang perlu diketahui dan digarisbawahi bahwasanya tauhid rububiyah ini, ayat-ayat yang saya sebutkan itu dan keyakinan-keyakinan yang seperti itu diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Contoh yang paling gampang Bapak Ibu akan ingat nama ayah dari Nabi kita. Nama ayahnya Nabi kita Rasulullah. Nama ayahnya siapa? Abdullah kan? Ibunya Aminah, ya kan? Itu sudah anak SD sudah hafal. Abdullah itu artinya apa? Hambanya Allah. Ayahnya Rasulullah itu tentu lahirnya sebelum Rasulullah. Oh, ayah. Namanya yang memberi nama bapaknya, kan? Kakeknya. Memberi nama dengan Abdullah. Hambanya Allah. Yang itu dipuji oleh Rasulullah sampai sekarang. Nama terbaik adalah Abdullah Abdurrahman. Salah satu nama terbaik. Zainal sih. Zainal termasuk. Zainal itu bukan nama, gelar. Oh, benar. Iya, gelar yang Zainal itu gelar. Orang Indonesia memberi nama, ya semisal itu. Ayah beliau namanya Abdullah. Yang memberi nama bukan dia sendiri, bapaknya, kakeknya. Artinya apa? Orang kafir Quraisy itu atas peninggalan agama Nabi Ibrahim, mereka masih meyakini keyakinan-keyakinan yang bersifat rububiyah kepada Allah.
Makanya namanya adalah Abdullah. Bapak dari ayah dari Nabi kita, ya, itu mempunyai nama Abdullah. Itu salah satu bukti bahwasanya orang kafir Quraisy yang didakwai sampai dengan diperangi oleh Rasulullah SAW itu adalah meyakini rububiyah Allah. Itu. Kemudian jika disebutkan dalam ayat Al-Quran banyak sekali yang semisal itu. Ayat-ayatnya yang menyatakan bahwa orang kafir Quraisy itu meyakini rububiyah Allah. Disebutkan wala in sa'altahu, dan jika ditanya sa'altahu kepada mereka, ditanya ya, man khalaqas samawati wal ard, ya, la yaquluna Allah. Mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahu man khalaqahu la yaquluna Allah. Siapa yang menciptakan mereka? Wala in sa'altahu, ditanya kepada mereka man khalaqahu, siapa yang menciptakan mereka? Mereka pun menjawab ya la yaquluna Allah. Ya, dalam surat Az-Zukhruf, ya. Kemudian dalam surat Al-Ankabut juga wala in sa'altahu man nazzala minas sama'i ma'an wa ahya bihil ardo min ba'di mautiha la yaquluna. Jika wala in sa'altahu, ingat Pak Prianta, kalau ada kata-kata wala in sa'altahu, oh kita belajar, kita pertanyaan kali ngomong kafir. Wala in sa'altahu, jika ditanya kepada mereka man nazzala minas sama'i, siapa yang menurunkan minas sama dari langit ma'an air, fa'ahya bihi ba'da mauti fa'ahya bihil arda, dan menghidupkan dengannya itu bumi yang tandus menjadi subur. Min ba'di mautiha, ya artinya bumi itu kadang-kadang tandus, turun air hujan menjadi subur. Mereka menjawab layakul Allah. Ya. Ditanya juga dalam surat Yunus, qul may yarzuqukum, katakan siapa yarzuqukum, yang memberi rizki kepada kalian, minas sama dari langit, wal ardi dari bumi, may yamliku sab'a wal absar, dan siapa yang yakni menciptakan as-sam'a, penglihatan, pendengaran maksudnya, wal basar, dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang yukhrijul, mengeluarkan hayy minal mayyit, hidup dari mati, wa yukhrijul mayyita minal mayyit, dan sebaliknya. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang yudabbir, mengatur amr, semuanya itu urusan-urusan. Mereka pun akan menjawab Allah. Ditanya siapa yang menurunkan air hujan, memberikan bumi tandus menjadi subur, Allah. Siapa yang menciptakan langit bumi, Allah. Siapa yang memberi rezeki, Allah. Untuk semuanya mereka menjawab Allah, 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 Allah. Itu orang kafir Quraisy. Tetapi kenapa mereka diperangi dan didakwai oleh Rasulullah SAW? Karena mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada ilah, yakni al-ma'bud, sesembahan bihaqqi, yang hak, illallah, kecuali. Artinya apa? Sesembahan itu banyak. Islam, Rasulullah mendakwakan hanya kepada Allah saja. Makanya surat yang menjadi rukun itu Al-Fatihah, itu mendeklar, menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah memuji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini pujian yang paling utama di dalam Al-Fatihah. Kemudian mendeklar, orang itu menyatakan dirinya iyyaka na'budu,
Aku hanya beribadah kepadamu saja. Kemudian lanjutannya apa? Wa iyyaka nasta'in. Wong urip ki tujuane ku loro Pak Gardi. Ngibadah karo njaluk tulung. Wis ora liyane. Ibadah dan minta tolong. Makanya disebut iyyaka na'budu. Sesungguhnya aku hanya beribadah kepadamu saja. Wa iya, dan sesungguhnya juga aku hanya kepadamu saja meminta tolong. Surat Al-Fatihah itu kandungannya luar biasa. Ya, itu adalah kalimat tauhid yang diucapkan dalam bentuk pernyataan yang sangat tegas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah, yakni Allah dengan K, itu artinya kalimat langsung. Orang itu seperti berhadap-hadap dengan kata ganti orang kedua. Wa iyyaka nasta'in juga dengan ucapan K, itu kata ganti orang kedua kalau dalam tata bahasa. Jadi itu disebutkan di dalam surat Al-Fatihah kayak seperti itu. Dan di akhir surat Al-Fatihah itu berupa doa yang merupakan balasan dari sumpah iblis yang akan menyesatkan manusia dari Shiratal Mustaqim. Dalam ayat surat surat Al-A'raf atau yang lain, maka doanya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ihdina kepada kami siratal mustaqim. Siratal mustaqim yakni jalan yang lurus. Ayat ini membantah sumpah iblis bahwa hanya iblis itu akan menyesatkan semua anak Adam dari siratal mustaqim. Blok kan? Ya, nanti dilihat ya. Sumpah iblis. Ya. Iblis itu mengakui rububiyah Allah. Makanya iblis itu bersumpah, Rabbi, wahai Rabbku, la'uhbiyana, dan seterusnya. Bahwa karena dengan kebesaranmu disebutkan ayat itu, dan menyebut Rabbi. Dan iblis mengakui ketika ditanya, kenapa kamu nggak mau sujud dengan Adam? Ana khairum minhu, katanya. Ya. Aku itu lebih baik dari dia, dari Nabi Adam, katanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Di situ ada kata-kata khalaq, bahwa iblis mengakui rububiyah Allah. Allah itu yang menciptakan dia dan Nabi Adam. Maka dikatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakanku dari api dan menciptakan dia, yakni Nabi Adam, dari tanah. Iblis mengakui rububiyah Allah dalam ayat ini. Ya. Jadi rububiyah Allah itu diakui oleh iblis, diakui oleh orang kafir Quraisy di awal yang menjadi dakwah pertama Rasulullah SAW kepada kaumnya. Maka tauhid rububiyah ini mengharuskan, yakni kepada tauhid yang kedua, yakni tauhid uluhiyah, yakni mengesahkan peribadahan hanya kepada Allah. Setelah mengetahui sifat-sifat perbuatan Allah itu sebagai pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, pengatur, pemilik alam semesta, maka konsekuensinya adalah beribadah hanya kepada zat Allah saja. Itu nanti namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu artinya mengesahkan peribadahan hanya kepada Allah saja. Tauhid rububiyah mengesahkan perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja.
yaitu menciptakan segala sesuatu, memberi rezeki, memelihara, mengatur, menghidupkan, mengatur, menghidupkan, memelihara. Ini adalah sifat-sifat rububiyah. Paham? Ya, ini makna tauhid. Tapi bertauhid rububiyah saja, meyakini saja tidak mencukupi untuk dia terhindar dari kekalnya dia di neraka. Tidak mencukupi kalau tidak dilanjutkan dengan namanya tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena iblis juga bertauhid rububiyah. Orang kafir Quraisy juga bertauhid rububiyah. Ayat-ayatnya sudah saya bacakan contohnya di dalam Al-Quran. Tidak mencukupi untuk menghindarkan seseorang dari kekalnya dia di neraka. Maka hendaklah dia melanjutkan pengetahuan tentang tauhid rububiyah ini dengan tauhid uluhiyah, yakni supaya dia terhindar dari kekalnya di neraka, dan syukur-syukur dia bahkan bisa masuk surga bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan secara sekilas pembahasan kita pada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Jadi kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita dan keluarga kita bisa selamat di dunia dan akhirat, menjadi sesuatu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan-urusan kita dan diberikan barokah pada kita, keluarga kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.